Baik, saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan Yang Maha Kuasa. Untuk di video kali ini, saudara-saudara, kita masih mendengar video cuplikan dari Bunda Widya terkait kasus Vina Cirebon atau Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon pada 2016 silam. Mari kita saksikan sama-sama video cuplikannya. Ada seorang mantu dan pengacara sedang memantau akun saya karena katanya merusak jalannya penyidikan. Emang saya turun tangan? Kok sepanik itu? Yang saya tanyakan, Anda memantau saya, apakah sama? Mantu dan pengacara-pengacara itu ya memantau ketika Iki dan Vina masih hidup. Kalian pikir hukum ini hanya milik mantu bupati dan mantu-mantu wakil bupati tok? Kau pikir hukum ini hanya boleh digunakan oleh seorang pengacara-pengacara tok? Kalian pikir hukum ini hanya milik kalian tok? Saya tanya. Kalian pikir hukum di Indonesia ini yang berhak hanya orang-orang yang beruang? Saya tanya. Daripada si tompel pengacara itu bikin sayembara, tanya rumah saya, lebih baik pengacara itu gunakan uangnya untuk menyidik rumah yang digunakan Pak Cecep tersebut. Saya berani taruh, kalau Anda itu bikin sayembara buat cari tahu orang-orang pelaku, terutama orang-orang yang mengaku sebagai orang tuanya Peggy Setiawan saat ini, yang katanya lahir di Cianjur tapi tidak pernah bisa berbahasa Sunda sama sekali. Itu. Dan tolong buat pengacara-pengacara semua, kalau Anda mau benar-benar menegakkan hukum ini, hukum milik Anda semua ya di negara ini, tolong ya pengacara, lebih baik Anda itu semua cari tahu rumahnya Pak Cecep itu atas nama siapa pertama kalinya. Jangan bilang udah ada klarifikasi dari Bu Cecep benar itu rumahnya. Hei, kalian boleh saja menipu media tapi tidak bisa menipu saya. Ya, tidak bisa kalian menipu saya. Cari tahu rumah Pak Cecep yang dititipin oleh orang tua Peggy Setiawan itu aslinya. Buat Pak Dedi Mulyadi juga, saya harap kalau ini mau benar-benar menegakkan hukum, ya, orang memanipulasi data rumah atas Cecep, ya, atas nama Pak Cecep, tolong dicari tahu, usut juga, agar benar-benar keadilan ini tertegak. Supaya Anda tahu manipulasi semua yang ada di Indonesia ini oleh pejabat-pejabat yang hebat-hebat, termasuk mantu-mantu pengacara-pengacara yang ecek, pengacara yang kondang. Satu permintaan saya, bongkar rumah Cecep itu. Oke, baik saudara-saudara, itulah tadi video cuplikan dari Bunda Widya yang kritik keras dan bersuara lantang dan tajam di kasus Vina Cirebon atau Vina Eki yang terjadi di Cirebon pada 2016 silam. Nah, di sini juga kita mendengar bahwa cerita kuasa hukum Peggy Setiawan soal BAP tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Itu kuasa hukum Peggy Setiawan ya yang bernama Sugianti menceritakan asal mula kliennya ditangkap oleh tim penyidik dari Kepolisian Daerah Jawa Barat atau Polda Jabar pada 21 Mei. Pada 21 Mei 2024,
di mana Sugianti ketika itu langsung menanyakan alasan Peggy langsung ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki padahal baru ditangkap 1 kali 24 jam. Kita baru bisa mendampingi setelah itu dan saya juga menanyakan bukti apa yang mengarah ke Peggy. Tapi pihak kepolisian hanya bilang buktinya sudah cukup dan tidak ditunjukkan apa bukti itu. Kata Sugianti itu saat dihubungi melalui sambungan telepon seluler pada Jumat malam tanggal 7 Mei 2024. Nah, pada hari yang sama juga saudara-saudara, Sugianti mendampingi Peggy, mendampingi pemeriksaan untuk pembuatan berita acara pemeriksaan atau BAP sebagai tersangka, di mana pertanyaan yang disampaikan oleh penyidik Polda Jabar kepada Peggy hanya seputar pertanyaan mendasar. Seperti keberadaan pada tanggal 27 Agustus 2016, apakah mengenal Vina dan Eki, apakah Peggy memukul, dan apakah ia mengenal terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Jawaban yang dilontarkan Peggy banyak mengatakan tidak tahu. Kecuali perihal seorang terpidana kasus Vina dan Eki yaitu yang bernama Sudirman. Egy mengatakan Sudirman hanya teman sekolah dasar namun tidak satu sekolah. Tidak berteman hanya tahu aja karena Sudirman setelah besar punya keterbelakangan mental, kata Sugianti. Nah, setelah selesai dilakukan BAP dan ditanya 40 pertanyaan oleh penyidik, Peggy menandatangani BAP tersebut pada saat Polda Jabar mengadakan konferensi pers pada 26 Mei 2024 di mana Sugianti pun terkejut karena penjelasan dari kepolisian tidak sesuai dengan jawaban Peggy pada saat BAP di tanggal 21 Mei. Iya. Kaget, jawaban Peggy bilang semuanya tidak tahu. Dia tidak mengenal Vina dan Eki. Tidak mengerti juga pertanyaan apa yang tanyakan seperti apa kamu memukul. Ya, Peggy bingung mukul siapa orang dia nggak. Ya, Peggy juga bingung mukul siapa orang dia nggak tahu kejadian itu, kata Sugianti. Lalu Polda Jawa Barat menetapkan Peggy Setiawan alias Peron saudara-saudara sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky atau Eki itu yang terjadi di Cirebon pada 26 Mei 2024 di mana Direktur Kriminal Umum Polda Jabar yaitu Kombes Pol Surawan menegaskan hal tersebut berdasarkan pemeriksaan identitas pelaku dan STNK dari sepeda motor yang digunakan pelaku saat melakukan tindak kejahatannya di Cirebon. Kita yakinkan bahwa PS adalah ini, STNK sepeda motor yang digunakan saat kejadian kita amankan. Kita cek kartu keluarga, ini adalah Peggy Setiawan, kata Surawan di Bandung. Iya, baik saudara-saudara, sampai sini dulu berita terkini yang bisa aku sampaikan. Update terkini tentang kasus Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah menonton dan support aku di channel ini. Jangan lupa di like, berikan komentar atau tanggapan kalian di bawah. Dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.